Okay, I'll let you meet the supervisor. Hai Sobat Film, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film tentang seorang wanita yang ternyata agen polisi. Ia ditugaskan menyamar sebagai pelayan hotel untuk menangkap pelaku kejahatan. Namun di perjalanannya, ia hampir terjerumus oleh target buruannya. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja cek alur film lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Michael. Ia yang sedang santai di sebuah klub tiba-tiba terpikat dengan seorang wanita yang baru tiba dan duduk di depannya. Dengan penuh keberanian, ia akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan diri kepada wanita tersebut. Setelah itu, Michael langsung mengajak wanita tersebut ke hotel untuk mengajaknya bekerja sama dalam mempresentasikan bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Keesokan harinya, kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang bernama Carol. Ia adalah seorang agen polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki seorang pria yang bernama Michael yang tinggal di hotel tersebut. Manajer hotel langsung mewawancarainya untuk mengisi posisi layanan kamar. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, Carol berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Setelah itu, manajer hotel menyuruh Carol untuk bertemu dengan supervisor agar dilatih olehnya. Supervisor hotel yang bernama Gerard lalu memberikan instruksi pada Carol untuk selalu menyambut tamu hotel dengan ramah dan sopan. Tak hanya itu, Carol juga diajari cara membersihkan kamar tamu dengan cepat dan efisien agar terlihat profesional. Namun saat ia berlatih membersihkan kamar, ia malah menemukan sebuah kantong ajaib berisi cairan putih. Meskipun agak mengganggu, Gerard menegaskan pentingnya untuk tidak mengeluh terhadap setiap pekerjaan. Karena sebagian besar tamu yang menginap di hotel tersebut adalah pecinta tanam-menanam. Pero ang pinaka-importante sa lahat, privacy. Mapiping saksi lang tayo dito. Setelah itu, saat Carol melewati beberapa kamar, ia berinteraksi dengan seorang wanita yang tampaknya akan pergi. Ketika hendak membersihkan salah satu kamar, Carol melihat seorang pria yang ternyata itu adalah Michael dan ia adalah target buruannya. Di sana Michael menyaksikan kecantikan Carol yang mempesona. Carol kemudian masuk ke dalam untuk membersihkan kamar tersebut. Namun saat sedang membersihkannya, ia menemukan sebuah pil yang tampaknya merupakan narkoboy. Ia pun memutuskan untuk menyimpannya sebagai alat bukti. Waktu istirahat tiba, Carol malah menonton video tentang bagaimana caranya berkebun sambil menikmati makan roti. Tiba-tiba Pak Gerard tidak sengaja melihat Carol dan meminta agar ia tidak menonton video di tempat tersebut, karena hal itu dapat mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Hindi naman po natin pinapanood yung mga guests. Setelah menyelesaikan tugasnya, Carol pulang ke rumah dan memberitahu pacarnya yang bernama Arvin yang juga seorang polisi. Di sana Carol mengatakan bahwa ia menemukan sebuah pil di salah satu kamar tamu hotel. Pil itu lalu disimpan Arvin untuk dicek lebih lanjut, lalu pembicaraan mereka pun terputus dengan cepat, karena sebenarnya mereka sedang merencanakan proyek perkebunan yang akan dilakukan di lahan milik Carol. Esok paginya, Carol secara diam-diam melihat daftar tamu untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang Michael, namun rekan kerja Carol yang bernama Ben melihatnya dan bertanya ada apa dengan Michael. Carol menjelaskan bahwa Michael tercatat sebagai pelanggan setia dan sering membawa ladang subur yang berbeda-beda. Ben kemudian memberitahu bahwa Michael seringkali membawa seorang wanita yang berbeda sebagai sasarannya. Ben mengetahui hal ini karena pernah menemukan dompet seorang wanita yang ditinggalkan Michael di hotel tersebut. Tak lama setelah itu, Carol hendak mengantarkan pakaian ke kamar tamu. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Michael dan seorang gadis di lift yang sedang terburu-buru. Mereka bertiga pun naik lift bersama dan pikiran Carol pun dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika sampai di depan pintu kamar Michael yang tidak tertutup, Carol perlahan-lahan memutuskan untuk mengikuti mereka. Di sana Carol menyaksikan semua aktivitas berbagi kebahagiaan yang sedang terjadi di antara mereka. Terpesona oleh pemandangan indah di depannya, Carol bahkan memutuskan untuk merekamnya, untuk dijadikannya sebagai salah satu alat bukti dan koleksinya di HP Carol. Namun tidak lama,
Tiba-tiba muncul Pak Gerard dan meminta Carol untuk menghentikan aksi tersebut. Setelah kejadian itu, Carol dipanggil oleh manajer dan diberikan peringatan atas perbuatannya. Dapat siya tinatanggal na talaga. Setelah itu, Carol kembali bekerja dan memasuki kamar yang sebelumnya disewa oleh Michael untuk merapikan tempat tidurnya. Di tengah kekacauan kamar yang berantakan, Carol membayangkan betapa bahagianya jika dia yang terlibat dalam proyek perkebunan bersama Michael. Beberapa saat kemudian, Ben dan Michael kembali ke kamar tersebut membuat Carol sedikit kaget. Mereka bertanya pada Carol tentang ponsel Michael yang tertinggal di kamar. Carol segera mencarinya dan menemukan ponsel tersebut di bawah tempat tidur. Singkat cerita, ada seorang wanita datang ke hotel dan bertanya tentang orang yang membawanya ke sana. Wanita itu mengatakan bahwa saat proses berbagi di kamar hotel aksinya telah direkam. Bahkan pria tersebut mengancam akan menyebarkan videonya jika tidak memberikan uang. Gadis tersebut seorang mahasiswi yang takut dikeluarkan dari kampusnya. Itulah sebabnya ia berusaha mencari tahu identitas pria tersebut. Namun di sana kepala supervisor hotel tidak dapat memberikan informasi identitas tamu karena kebijakan privasi. Apa boleh buat, gadis itu pun pergi tanpa mendapatkan hasil apapun. Saat di rumah, Carol menangis saat melihat berita tentang seorang mahasiswi yang tewas akibat bundir karena video yang tersebar luas. Carol merasa terkejut karena ruangan yang terlihat dalam video itu adalah hotel tempat ia bekerja. Ia pun langsung mencurigai bahwa Michael adalah dalang di balik peristiwa tersebut. Hindi na nakaya ng third-year fashion marketing student. Esok harinya, Carol menggantikan temannya untuk bertugas di bagian customer service. Di sana Carol kembali mencari informasi mengenai Michael dari komputer hotel. Dia juga memantau gerak-gerik pria itu melalui rekaman CCTV. Namun ia belum menemukan video yang melibatkan wanita yang ditemui sebelumnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Michael datang dan menyapa Carol. Mereka pun berbincang sebentar tentang layanan hotel sebelum Michael bertanya mengapa Carol selalu memperhatikannya dan mengikutinya. Tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Carol hanya diam dan akhirnya Michael mengundangnya untuk datang ke kamarnya. Kebetulan saat itu ia datang sendirian tanpa teman wanitanya. Tanpa pikir panjang, Carol pun akhirnya setuju. Sebelum memasuki kamar Michael, dia memberi kabar pada Arvin pacarnya dan mengirimkan sebuah emotikon yang misterius. Ketika pintu terbuka, Michael langsung memojokkan Carol. Di sini Michael curiga dengan sikap Carol yang selalu mengikutinya. Namun Carol tidak kehilangan akal. Ia langsung mengajak Michael agar cepat ke proses bagaimana caranya berkebun. Saat proses itu sedang terjadi, tiba-tiba Carol langsung mengambil senpi yang berada di kolong kasur dan mengarahkannya pada Michael. Michael terkejut dan kecurigaannya ternyata benar bahwa sebenarnya Carol adalah seorang polisi. Kepolisian telah menyelidiki Michael karena adanya laporan bahwa dia telah melakukan tindakan beberapa kejahatan, termasuk memeras wanita yang pernah dia rekam saat aksinya sedang berkebun. Michael mengancam akan menyebarkan video mereka, jika tidak mentransfer sejumlah uang kepadanya dengan target utama adalah mahasiswi dan kadang-kadang siswi SMA. Michael akhirnya diamankan. Carol dan pihak kepolisian pun cukup senang atas keberhasilan mereka mengungkap kasus tersebut. Dan akhirnya, film pun selesai. And may mga masisipag tayo police force para mahuli sila.